Ibadat ini kami mulai dan habisnya. Di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami dan memberi kami kemenangan demi kemenangan, serta di dalam penyertaan Roh Kudus yang senantiasa memberkati diri kami. Mari setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan bersama-sama kita katakan amin dengan Tuhan selalu bersama. Haleluya.
kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kehidupan yang Kau beri dan kasih karunia-Mu yang Kau selalu limpahkan bagi kami. Itu sebabnya kami ada, boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami telah beribadah, berdoa, memuji, menyembah. Biarlah setiap pujian, penyembahan, serta doa dan permohonan kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau disukakan, dan biarlah setiap doa permohonan kami Tuhan Yesus berkenan untuk mengabulkan dan memberi jawaban, sehingga setiap kami Tuhan akan mendapatkan pertolongan yang baru di dalam Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sangat baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini, saya juga untuk menyampaikan beberapa hal bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ialah karena kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, karena itu saya berharap Bapak Ibu setiap kali kita keluar rumah wajib pakai masker, baik orang yang mau beribadah ke gereja supaya pakai masker. Bagi rekan-rekan yang melayani kantongan persembahan atau kantongan kolekte, supaya juga pakai masker dan sekaligus pakai sarung tangan. Saya berharap itu berlaku terus untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi, untuk yang melayani kolektan minggu-minggu ke seterusnya, supaya memakai tetap masker selama menjalankan kantong persembahan, dan juga memakai sarung tangan selama menjalankan kantong persembahan, demi kenyamanan dan demi baiknya dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar daripada firman Tuhan, memperhatikan dari kitab Yosua pada pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 24. Sekali lagi dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan memperhatikannya dari ayat 14 sampai 24. Bersama kita baca 3, 2, ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang padanya nenek moyangku telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan akan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk
beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Sampai di situ pembacaan nats untuk kita hari ini. Maka saya buat dengan sebuah topik, takut dan beribadahlah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Saya ulangi sekali lagi, takut dan beribadahlah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Menjelang akhir hidupnya, Yosua mendesak semua orang Israel dan memanggil para tua-tua orang Israel agar mereka diberi nasihat, diberi sebuah keyakinan bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak henti-hentinya mendesak orang Israel agar mereka beribadah kepada Tuhan dengan takut dan dengan hati yang tulus ikhlas. Itu sebabnya selama hidupnya Yosua terus-menerus mendesak orang Israel harus beribadah kepada Tuhan, harus takut kepada Tuhan, harus beribadah dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Yosua mengajak dan menerangkan kepada orang Israel bagaimana Tuhan menuntun mereka, dan lalu orang Israel juga meyakini bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka dari negeri Mesir, negeri perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sedikit tahu sejarahnya Bapak Ibu. Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi percaya kepada Tuhan dari keluarga yang tidak mengenal Allah. Lalu Tuhan Allah berkata, Abraham, pergi dan keluarlah dari sana saudaraku ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Abraham berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia menjadi seorang pengembara hanya oleh karena sebuah panggilan Tuhan untuk menunjukkan dan menentukan dan menetapkan dia menjadi seorang bapa banyak bangsa. Lalu Abraham keluar dari sana keluarganya dan mengembara di satu tempat. Lalu Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan menjadi milik pusaka kepada keturunanmu turun-temurun. Itu janji Tuhan kepada Abraham ketika dia dipanggil dan sampai ke tanah Kanaan yang sudah diberi oleh Tuhan. Sebuah kepercayaan, sebuah janji kepada Abraham. Saat itu belum disebutkan Kanaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu Tuhan Allah berjanji kepada Ishak bahwa tanah ini akan menjadi milik pusaka kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lalu janji itu diberi oleh Tuhan kepada Yakub, bahwa Tuhan berkata bahwa negeri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu seperti aku berjanji kepada nenekmu Abraham, bahwa negeri ini akan menjadi milik pusaka bagimu dan keturunanmu untuk turun-temurun. Yakub pun punya anak 12 orang, dan satu orang dianggap hilang, yaitu Yusuf, dan sudah menjadi orang hebat di Mesir. Dan saat itu terjadi kelaparan di daerah di mana Yakub tinggal. Maka Yakub pun berangkat bersama dengan anak-anaknya ke Mesir. Tetapi ingat Bapak Ibu, sebelum Yakub berangkat ke Mesir, saat Abraham, Ishak dan Yakub, Allah sudah berjanji bahwa tanah ini, negeri ini adalah milik pusaka bagimu untuk keturunanmu selama-lamanya. Yakub pindah dan Israel berada 400 tahun lebih di Mesir. 400 tahun lebih di Mesir. Lalu Tuhan panggil, Tuhan bawa mereka kembali ke tanah pusaka mereka. Itu sejarah orang Israel. Jadi sebenarnya orang Israel bukan berebut tanah bangsa lain, tetapi mereka kembali dibawa oleh Tuhan, kembali ke tanah pusaka mereka yang sudah dijanjikan Tuhan ratusan tahun sebelumnya itu terjadi. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka orang Israel dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa, pergi atau pulang dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itulah sebabnya orang Israel sekarang
ada di daerah tanah Kanan yang disebut Yerusalem sebagai tanah perjanjian. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu sebuah negara di daerah Timur Tengah mengakui bahwa Israel bukan merebut tanah bangsa Palestina, tetapi mereka kembali ke tanah milik pusaka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu Yusuf berkata, kamu telah diberi Tuhan Allah tanah milik pusaka. Karena itu kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan hati yang tulus ikhlas. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya minta tolong dibantu dalam ayat yang ke-13. Dalam ayat yang ke-13. Ya. Oke. Ayat 13 dikatakan di sana, Bapak Ibu, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Nah Bapak Ibu, waktu Abraham, Ishak dan Yakub menjadi penduduk daerah itu, belum ada bangsa-bangsa lain. Daerah itu adalah padang belantara. Tetapi setelah Yakub pindah ke Mesir selama 400 tahun, maka daerah itu diduduki oleh bangsa-bangsa, dan sudah banyak suku-suku bangsa yang ada di daerah itu. Dan Tuhan berkata ayat yang ke-13, setelah Tuhan bawa mereka kembali dari negeri Mesir ke tanah pusaka mereka, lalu Tuhan berkata, aku telah memberikan kamu memiliki kota demi kota, rumah demi rumah yang tidak kamu bangun. Mengapa? Mengapa Tuhan bicara seperti itu? Seorang Israel kembali ke tanah perjanjian, Tuhan menyuruh mereka merebut Yeriko. Yeriko ditumpas. Lalu Tuhan menyuruh mereka untuk merebut bangsa-bangsa lain yang telah mendiami tanah mereka. Sehingga Tuhan berfirman di sini, negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Karena orang Israel bukan hanya berperang setiap hari, tetapi Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Tuhanlah yang berjalan di depan mereka. Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada mereka. Maka semua bangsa-bangsa yang ada di depan mereka ditaklukkan oleh Tuhan. Dan itu Tuhan berkata, kamu tidak, kota-kota yang kamu tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasil. Bapak Ibu harus memahaminya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perjalanan atau sejarah bagaimana orang Israel untuk diberkati oleh Tuhan. Dari Mesir mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Sebab sebelum berangkat Tuhan sudah berkata kepada Musa, suruhlah para bangsa, wanita-wanita Ibrani itu untuk mendatangi orang wanita-wanita Mesir untuk meminta apa yang mereka inginkan, dan aku akan memberi kemurahan hati bagi semua orang Mesir, sehingga apa yang diminta oleh orang Israel akan diberi. Maka saat itu orang Israel, wanita Israel meminta barang-barang berharga, emas, perak dan sebagainya dari wanita-wanita Mesir, sehingga Israel yang tadinya budak 400 tahun keluar dari Mesir menjadi bangsa yang kaya raya, yang punya kambing domba yang hebat, yang punya banyak barang-barang emas, perak dan lain sebagainya, sehingga mereka sampai sanggup membentuk sebuah anak keledai untuk sesembahan mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari awal dan begitu keluar dari Mesir mereka menjadi bangsa hebat. Domba mereka, unta mereka, kambing mereka begitu luar biasa banyaknya, karena mereka diizinkan Tuhan untuk pulang bukan sebagai budak, tetapi untuk pulang ke negeri asal mereka adalah sebagai orang yang diberkati oleh Allah, sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah diberi janji yang sempurna. Dan begitu ada di tanah Kanaan, mereka merebut daerah itu, sehingga orang-orang yang penduduk-penduduk di sana yang sudah menduduki tanah pusaka yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tumpas semua, sehingga kota demi kota, rumah demi rumah, ladang demi ladang, semua apa yang sudah dikerjakan oleh bangsa-bangsa yang ada di sana
dimiliki oleh orang Israel. Maka Tuhan berkata, kamu yang peroleh kamu tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kamu telah menerima dengan gratis. Seolah-olah Yosua berkata, kamu sudah menerima dengan gratis dan tanpa harus memulai dengan bekerja keras. Kamu sudah diberikan oleh Tuhan negeri ini. Kamu sudah diberikan penghasilan, ada anggur, ada zaitun, dan semuanya. Oleh sebab itu tadi yang kita baca itu ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan berarti melakukan perintahnya. Takut akan Tuhan berarti menuruti apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita harus takut kepada Tuhan Allah? Ada apa dan mengapa dan untuk apa? Dan apa faedahnya, apa untungnya? Apa yang kita dapatkan dan apa pengaruhnya dalam hidup kita sekarang, hidup kita besok, dan hidup yang akan datang jika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan? Saudaraku yang pertama, mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Termasuk kita adalah ciptaannya, buatan tangannya, yang diberikannya hidup, diberikannya napas, diberikannya roh, diberikannya hak keintelektualan, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa menjadi orang yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua, karena Dia adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha kuasa, sementara kita adalah orang berdosa. Tetapi ingat, Dia telah mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga tubuh kita yang berdosa, hidup kita yang berdosa ini diampuni oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sehingga kita boleh memanggil Dia ya Abba, ya Bapa. Kita boleh memanggil dan berkata, Dia adalah Tuhan dan aku adalah umatnya. Dia adalah Allah dan akulah miliknya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan di sana, beribadahlah kepada Tuhan. Menurut Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Anda, apakah beribadah kepada Tuhan itu penting atau sangat penting? Saya tanya Bapak Ibu, menurut Anda, apakah beribadah kepada Tuhan itu penting atau sangat penting? Sangat penting. Barangkali hal ini saya sudah pernah sampaikan, sangat penting. Sepenting apakah hal beribadah itu bagi Anda? Apakah hanya sebagai kepentingan dalam berorganisasi? Apakah kita beribadah karena sebuah organisasi? Apakah kita beribadah karena sebuah panggilan ilahi dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita berkata, ibadah itu sangat penting. Lalu pertanyaan saya kembali, seberapa pentingkah ibadah itu bagi Anda? Ya kan? Seberapa pentingkah ibadah itu bagi kita? Mohon maaf, jika hari ini ada orang mengajak Anda, hari Minggu, bukan hari ini lagi, ibaratnya hari Minggu, ada orang mengajak Anda, Pak, kita kasih ribuan, jemput rezeki. Ada rezeki nomplok di sana 25 juta, Pak. Lalu kita tanya, berangkatnya kapan? Hari Minggu pagi. Loh, gak gereja loh aku kalau begitu. Kan gak apa-apa, cuma sekali kan rezeki nomplok yang di sana 25 juta. Kalau lewat hari ini hilang. Saya mau tanya, Anda mau ibadah atau mau jemput rezeki yang 25 juta di sini Tuhan itu? Halo? Ibadah atau jemput rezeki yang 25 juta di sini Tuhan itu? Jemput uang lah. Jujur aja. Jujur aja. Jangankan uang 25 juta, seandainya ada yang mensponsori kita, hari Minggu kita retreat, gak usah ibadah. Anda ibadah atau retreat? Ada yang bilang ibadah, tapi saya curiga retreat karena tidak terulang ada sponsor.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tapi sering kita berkata, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Tapi retreat mengalahkan ibadah. Uang menjemput uang 1 juta mengalahkan ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saya katakan tadi di sana, seberapa pentingkah ibadah itu bagi kita? Kira-kira mana lebih penting, ibadah itu atau pesta daripada ibadah? Happy dong hari Minggu, happy. Kan untuk ibadah kan masih bisa minggu depan. Itu kata kita. Saya pikir kita masih hidup minggu depan. Lalu kita harus hampering, kita lupakan ibadah, kita tinggalkan ibadah. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, mana yang lebih penting dalam hidup ini, beribadah atau hal-hal yang duniawi? Bukan berarti hal yang duniawi itu tidak penting, tetapi ingat, Tuhan berpesan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Coba Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba pagi-pagi ibu mertua Anda datang dari Jakarta, lalu begitu repotnya, wah bla bla, masak ini masak itu, bla 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 semuanya. Lalu suami Anda berkata begini, "Ma, kita ibadah loh." Lalu Anda bilang begini, "Loh, mana sempat? Gak mungkin kita ibadah, udahlah minggu depan." Suaminya ngomel karena suaminya orang yang setia beribadah. Suaminya ngomel, itulah mama. Gara-gara ini kan bisa masak sederhana aja, apa adanya saja, atau enggak belikan aja dari warung, biar kita jangan terganggu ibadah. Istrinya bilang, nanti gak aku masak baik-baik, kau merepek kau bilang gak kau hargai bapakku. Kan gitu, macam alasan. Tapi dengar baik-baik, beribadah adalah hal yang terutama. Katakan amin Bapak Ibu. Beribadah adalah hal yang terutama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mana yang lebih penting bagi Anda, berhura-hura atau berpesta daripada beribadah? Raja Daud berkata dalam Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Dan Mazmur berkata ayat 84, pasal 84 ayat 11. Bersama kita baca 3. Sorry. Coba dilihat dulu, diselesaikan. 84 ayat 11. Ya, oke. Bersama-sama 3. Ya. Sebab lebih baik satu hari di tempatku daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di atas pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. 1000 hari itu berapa bulan? Coba hitung Bapak Ibu. Berapa tahun 1000 hari? 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih. Pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 3 tahun di tempat yang lain. Mampukah kita bicara seperti ini nama Mazmur? Dia merasakan kebahagiaan ada di rumah Tuhan ketimbang di tempat yang lain selama 3 tahun. 1 banding 3 tahun Bapak Ibu, tak sebanding. 3 tahun lagi kita nggak tahu udah bagaimana, apakah kita masih hidup atau enggak. Tapi Mazmur berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Adakah engkau merindukan ibadah itu setiap hari? Adakah engkau merindukan persekutuan itu dengan Tuhan setiap hari? Jikalau hanya kata-kata, maka berarti kita bukanlah orang Kristen yang benar. Jika hanya kata-kata, berarti kita hanyalah orang yang meramaikan. Kita adalah hanya orang seperti seorang supporter yang hanya ikut meramaikan, membuat bergema dalam suasana pertandingan. Dan kita bukan pelaku. Semua tanya Bapak Ibu, apakah Anda merasa puas hanya sebagai supporter untuk meramaikan dalam ibadah? Apakah Anda adalah orang yang akan melakukan firman Allah untuk menjadi seorang pribadi yang taat untuk beribadah, sehingga Anda sungguh-sungguh menjadi orang yang sungguh beribadah? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, beribadah itu mengabdi.
Mengabdi berarti menghambakan diri. Selagi mengabdi itu memperhambakan diri, menjadikan diri kita itu hamba, menjadikan diri kita itu menjadi pekerja, menjadikan diri kita itu menjadi melakukan apa yang dimintakan oleh Tuhan kita, yaitu Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir kalau aku beribadah pasti aku diberkati. Yang di otak, di pikirannya adalah berkat. Sebenarnya kalau kita beribadah bukan cari berkat, tetapi kita cari Tuhan, mencari wajah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah menjamin, barang siapa yang bersekutu dengan Tuhan, yang melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjamin berkat-berkat kehidupan hidupnya. Katakan amin. Bukankah Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengar dan melakukan suara firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka aku akan memberkati engkau di ladang, memberkati engkau di kota, memberkati buah kandunganmu, memberkati ternakmu. Semuanya Tuhan jamin, asal sungguh-sungguh mendengar dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Jadi otak kita jangan selalu berkat, jangan selalu kaya, bukan itu. Masalah itu Tuhan sudah siapkan dan itu Tuhan sudah tetapkan. Yang penting sekarang yang harus kita miliki dan kita jaga ialah bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu atau kita pernah berkata dalam diri kita, apa ya yang bisa buat untuk kemuliaan Tuhan? Atau apakah kita berkata begini, apa ya yang bisa aku persembahkan bagi Tuhan? Atau justru sebaliknya, apa ya yang akan ku terima dari Tuhan? Wow, ini terbalik, dan ini akan menjadi terbalik dan luar biasa Bapak Ibu. Murid Yesus pun berkata, pernah bertanya demikian kepada Yesus dan berkata dalam Injil Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27, kita lihat di sini. Matius 19 ayat 27. Ya, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kalau zaman dulu murid Yesus sudah ada yang mempertanyakan apa yang akan diperoleh mengikut Yesus. Sekarang pun banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak pengerja, banyak para pelayan, dan banyak orang-orang yang ada dalam gereja yang bertanya, apa yang kudapatkan upaya dari gereja? Apakah gereja pernah memberikan aku sesuatu? Selalu dipertanyakan. Sebenarnya hal itu tidak perlu dipertanyakan. Yang harus dipertanyakan, apa yang harus aku perbuat kepada Tuhan? Maka Tuhan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya saja. Artinya, bukan itu yang terutama bagi Tuhan. Bukan masalah apa yang kita dapatkan. Tuhan hanya inginkan seberapa dan apa dan bagaimana engkau mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya kita saja pun kita tidak sanggup membayarnya. Hanya nyawa kita saja. Ada kan tabung oksigen yang setinggi ini. Ada di sini yang bagian kesehatan. Kalau tabung yang setinggi ini yang kira-kira 1 meter, itu berapa harganya? 2 juta ya? 2 juta atau berapa? Tidak ada di sini bagian kesehatan. Yang setinggi kira-kira 1 meter. Oksigen, bukan gas LPG maksud saya, bukan. Oksigen untuk membantu pernafasan manusia. Jangan dipikir LPG, bukan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah kalau ini, kalau saya sebesar itu, 2 jutaan, kira-kira berapa hari atau berapa minggu itu cukup? Kalau hanya itu kita pakai, mencukupikah itu 1 bulan? Barangkali tidak cukup. Tidak cukup. Oke, kalau ini 3 juta, hanya untuk kita saja, untuk nafas kita 3 juta. Mohon maaf ya, sebetulnya ini hanya perhitungan saja, hanya sebagai contoh. Kalau hanya untuk nafas kita harus kita bayar 3 juta 1 bulan. Lalu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, suami kita 3 juta lagi 6 juta loh. Anak kita 2 orang, jadi 12 juta 1 rumah tangga. Gajimu berapa? Untuk hidup aja gak cukup.
Untuk napas saja nggak cukup, apalagi makan, apalagi minum, apalagi kebutuhan yang lain. Oh, dengar baik-baik. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus berkata, Tuhan, apa yang bisa Kau persembahkan kepadamu, ajar aku untuk mempersembahkannya, karena aku ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maka Tuhan berkata lewat Paulus dalam Roma, kitab Roma itu, saudara-saudara, aku memperingatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan sebagai persembahan, sebagai bukti ibadah kita, mengabdi. Tahu Bapak Ibu mengabdi? Tahun yang lalu saya sudah katakan, seorang abdi di keraton Yogyakarta itu gajinya hanya 12.000 dalam 1 bulan. Lalu ketika ditanya wawancara televisi, mengapa begitu maunya dan begitu sederhana dengan gaji yang hanya 12.000 dalam 1 bulan? Lalu dia berkata, jika aku diberi kesempatan untuk meladeni dan mengabdi dan melayani sang raja, Tuhan kami, itu adalah satu kebanggaan dan keistimewaan bagiku. Dengar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apalagi kita yang diberi oleh Tuhan kesempatan untuk melayani Tuhan Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta. Kita harus menyadari, aku ini melayani adalah sebuah pengabdian. Pengabdian yang tanpa pamrih. Seorang abdi tidak bertanya, tidak mempersoalkan berapa gaji dan berapa yang didapatkannya, karena dia tahu jika dia melayani rajanya, dia akan mendapatkan imbalan tergantung seberapa yang akan diberikan oleh Tuhan yang dilayani. Hidup kita ini seperti itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, apakah kita sadar ataukah kita belum sadar, atau memang seolah-olah tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya itu bersumber dari Tuhan? Jika kita menyadari semuanya itu adalah bersumber daripada Tuhan, maka kita harus seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Israel, harus berjanji untuk konsisten beribadah. Berjanji untuk konsisten beribadah. Orang yang konsisten beribadah, bukan minggu ini masuk ibadah, minggu depan tidak datang ibadah, minggu depan datang ibadah, minggu depan kemudian tidak ibadah. Itu sama dengan orang yang bermalas-malasan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan beberapa hari yang lalu di KTM, kalau orang beribadah kepada Tuhan dan itu adalah hanya karena sebuah organisasi, maka itu tidak beda, hanya sebuah perkumpulan. Gereja bukan perkumpulan. Gereja bukan semata-mata organisasinya saja, tapi gereja adalah rumah peribadatan, persekutuan antara Tuhan dengan umat manusia, antara manusia dengan Tuhan. Disitulah kita menjalin kehidupan persekutuan secara roh, secara iman, secara jiwa dengan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dalam pasal 24 tadi, dalam Yosua 24 ayat 20 sampai 21 kita baca dulu. Ayat 20 sampai 21 kita baca bersama-sama 3. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Perhatikan, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jadi kalau kita menyadari Tuhan sudah pernah menolong kita, Tuhan sudah melepaskan kita, Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah memberkati kita, jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab Tuhan berkata Dia akan berbalik. Yang tadi ayat 20. Dia akan berbalik, dan Dia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu. Akan ada ganjarannya, akan ada hukumannya, akan Tuhan minta pertanggungjawabannya. Lalu dikatakan kepadamu, membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Karena itu jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jika engkau pernah sakit, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, ingat selalu, jika dahulu aku sakit, dahulu aku hampir mati, dahulu hampir tidak ada jaminan bagi hidupku, tetapi oleh karena Tuhan aku masih hidup sampai hari ini. Ingat,
Jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan dan jangan abaikan segala perbuatan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, itu sebabnya ada nyanyian kita berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Ingat kebaikan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ingat kebaikan Tuhan. Katakan kepada orang di kiri kananmu, ingat kebaikan Tuhan. Yang tujuh, ingat kebaikan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 21. Ayat 21. Ya. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ini membangun komitmen yang konsisten di hadapan Tuhan. Mereka berkata, hanya kepada Allah saja kami beribadah. Kami tidak akan beribadah kepada ilah-ilah yang lain, dan kami tidak akan mau dipengaruhi ilah yang lain. Tapi Yosua tahu kalau bangsa itu punya kelemahan, mudah tergoda. Katakan tergoda. Halo Bapak Ibu, bilang aja dulu tergoda. Bersama-sama 3-2 ya, tergoda. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Orang Israel itu mudah tergoda. Itu sebabnya mereka sering dihukum Tuhan. Karena kenapa? Sedikit-sedikit ikuti bangsa lain, sedikit-sedikit ikuti penyembahan bangsa lain. Lalu Tuhan hukum mereka. Itu sebabnya di awal tadi Yosua berkata, aku tahu bahwa kamu tidak sanggup beribadah kepada Allah, sebab Allah itu kudus dan cemburu. Itu kan yang Yosua tadi sampaikan, untuk meneguhkan dan memperjelas kepada jemaat, kepada orang Israel. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu harus tetap konsisten, walau harus menghadapi ancaman. Harus tetap konsisten dalam beribadah, walau harus menghadapi ancaman. Yosua berkata dalam ayat 23-28. 23-28. Kita baca bersama 3-2 ya. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asli yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan. 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Biar kita hendaknya hari-hari ini seperti orang Israel yang diperhadapkan untuk menyatakan sebuah komitmen yang konsisten, bukan komitmen yang hanya sekarang, tetapi yang konsisten secara terus-menerus seumur hidup kita, untuk menjadi orang yang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lalu Yosua berkata, karena itu, saya ulangi sekali lagi, karena itu takutlah akan Tuhan, hormatilah Dia sebagai Tuhan, sebagai pencipta hidupmu, sebagai pemelihara jiwamu, sebagai pemberi segala berkat dan rezeki kepadamu. Takutlah akan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah yang menebus hidup kita dan mengampuni kesalahan kita. Hidup kita itu adalah hidup sesuai dengan apa yang difirmankannya. Dan mari kita melayani Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap ketulusan hati kita. Mari kita taati firman-Nya dengan sikap, sifat dan perilaku yang baik dan yang benar. Sebab melalui sifat, sikap dan perilaku yang benar itulah nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Nama Tuhan akan terlukis dalam diri kita. Saya katakan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu, dalam zaman rasul-rasul, dalam perjanjian baru, dalam zaman Yesus, dalam zaman para rasul sampai zaman Paulus, itu Injil belum ditulis, belum tertulis, dan belum ada dibacakan oleh jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, di Antioquia dan lain sebagainya. Belum ada Injil yang tertulis. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat, kamu adalah surat Kristus yang hidup, yang bukan ditulis oleh tinta, yang bukan ditulis dalam kertas, tetapi yang ditulis oleh pelayanan kami dalam loh-loh daging dan hati manusia. Jadi Bapak Ibu, orang lain dulu dalam zaman Rasul mengenal Kristus itu adalah melalui sikap-sikap, perbuatan dan hidup orang-orang Kristen. Bukan karena ada Injil yang dibacakan, tapi hidup setiap orang Kristen adalah Injil yang bisa dibaca, bahwa di dalam Dia ada Yesus Kristus sebagai teladan yang Dia teladani. Hidupmu
adalah Injil yang hidup yang sebenarnya. Dan hidupmu dan hidupku adalah suratan Kristus yang hidup, yang akan bisa dibaca oleh orang lain untuk membawa datang kepada Tuhan. Hidupku dan hidupmu adalah menjadi kemuliaan bagi Tuhan jika kita menyatakan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu, taatilah firman-Nya dengan sikap, dengan sifat dan perilaku yang baik dan benar, dan setialah beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Setialah beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Saya ulangi lagi, saya mengajak kita Mazmur 84 ayat 11. Kita baca Bapak Ibu. Mazmur 84, Mazmur 84 ayat 11. Haleluya. 11. Oke. 3, 2, ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada satu hari di terbuka. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di tengah-tengah orang fasik. Bapak Ibu, menurut Anda, mana lebih indah ibu-ibu menggosip daripada berdoa? Gosip ya, karena makin digosok makin set. Ingat, Anda adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Anda harus pelihara persekutuan dengan Tuhan. Bangun mesbah di rumah, ajak anak-anakmu berdoa setiap malam. Hari ini saya katakan, ajak anak-anakmu berdoa setiap malam habis makan malam. Tentukan sebagai bapak, sebagai suami, dan runding dengan istri, makan malam jam berapa. Tetapkan jika bisa makan jam 6, berarti Anda bisa berdoa bersama, membaca ayat firman Tuhan pada jam 7. Anakmu, istri, dan anak-anak semuanya bisa kumpul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca firman. Saya percaya keluargamu akan diberkati Tuhan. Saya percaya engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membentuk engkau dalam sepanjang jalan kehidupan kalau kita membangun mesbah ini. Kepada jemaat di kota, mungkin di sini juga saya pernah katakan, jangan datang ke rumah kami jam 7 malam. Karena walaupun Anda gedor-gedor gerbang itu, saya tidak akan buka gerbang itu. Kalau Anda mau datang sebelum jam 7. Tapi jangan ganggu, karena saya akan katakan, tolonglah karena kami ada kegiatan. Saya akan suruh cepat pulang. Kalau tidak mau cepat disuruh pulang, datanglah jam 5 supaya bisa ngobrol. Kalau enggak, datanglah di atas jam 8. Itu pun hanya sampai setengah 10, karena tidak mungkin larut malam untuk sebentar. Bangun mesbah dengan Tuhan, karena dengan itulah Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan pasti Tuhan akan jamin. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, Yosua 23:11. Barangkali ini agak cepat khotbah ini, tapi sudah cepat pulang. Yosua 23:11. Kita baca bersama-sama. Saya berharap semua membaca dengan mantap. 3, 2, ya. Maka demi nyawaku bertekunlah mengasihi Tuhan. Sekali lagi 3, 2, ya. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Perhatikan. Demi hidupmu, kata Yusuf, demi keselamatanmu, demi kelangsungan hidupmu, bertekunlah mengasihi Tuhan. Jangan remeh, jangan pandang remeh untuk beribadah. Jangan pandang enteng untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan adalah jaminan hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya ingin kita untuk mengganti kata-kata ini kira-kira begini. Maka demi nyawaku, saya akan bertekun mengasihi Tuhan Allah seumur hidup. Kira-kira bisa? Maka demi nyawaku, saya akan bertekun mengasihi Tuhan Allah seumur hidup. Ada tambah. Oke, bisa? Saya ulangi sekali lagi. Maka demi nyawaku, saya akan bertekun mengasihi Tuhan Allah seumur hidup. 3, 2, ya. Maka demi nyawaku, saya akan bertekun mengasihi Tuhan Allah seumur. Kasih Tuhan seumur hidup. Maka dia akan jamin, dia akan pelihara, dia akan lindungi,
Anak-anakmu akan dipelihara, dicelupkan oleh Tuhan. Masa depan mereka akan dijaga oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Belum pernah kulihat dan kusaksikan keturunan orang benar meminta-minta, tetapi Tuhan memelihara, Tuhan mencukupin, Tuhan dan bahkan memberikan yang berlimpah-limpah. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Karena itu beribadahlah kepada Tuhan Allah dengan takut dan dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati, menyertai, melindungi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Seperti wanita mengurapi, menangis di lapangan itu. Yesus datang. Mari kita duduk bersama-sama. Yesus
Mari jemaat saya mengajak kita untuk berdiri sama-sama. Peganglah roti di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, menunjukkan kita menghormati dan mengikat Tuhan melebihi seluruh kehidupan kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kamu terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang percaya bahwa roti yang kita pegang ini lambang dari tubuh Kristus yang sudah dikorbankan untuk pengampunan penebusan dosa kita. Amin. Mari makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Peganglah cawan itu kembali dan angkat lebih tinggi daripada kehidupan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan kepadaku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai akhir. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa kita percaya bahwa anggur yang dalam cawan ini lambang dari Kristus yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk penebusan dan pengampunan dosa kita. Amin. Mari minumlah dalam nama Yesus. yang boleh kami mendapatkan kehidupan, mendapatkan kelepasan dari dosa.
salib kami, diingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa itu, yang meneguhkan iman kami, supaya kami boleh Tuhan di dalam hidup ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami boleh mengikut Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, saudara Tuhan berkati. Kami bersama-sama akan menaikkan dua syafaat kita. Tuhan
kita semua.